Nah, hari ini kita akan membahas anatomi batang dan anatomi akar. Sebenarnya sebagian besar justru malah kalian sudah mencari di minggu lalu, ya. Ada beberapa jaringan penyusunnya, perbedaan dari batang dan akar, kemudian perbedaan batang dikotil monokotil, perbedaan akar dikotil dan monokotil, serta pertumbuhan sekundernya. Nah, sebenarnya bahasan hari ini juga sekitar itu. Saya hanya akan mengkonfirmasi aja materinya, sehingga kalau kemarin yang mencari mungkin masih ada yang melenceng-lenceng, bisa tahu sebenarnya yang seperti apa. Oke, untuk batang dan akar tentu kalian sudah tahu ya fungsi dari batang. Kita yang pertama ke batang dulu deh, nanti setelah itu baru ke akar. Untuk batang kalian tentu masih ingat ya fungsi-fungsinya, struktur luarnya kemarin yang sudah kalian pelajari bersama dengan Bu Indah ya, bahwa memang untuk batang itu umumnya berada di bagian atas permukaan tanah. Meskipun kadang kita juga bisa menemukan batang yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya kalau sudah di bawah permukaan tanah itu dia udah termodifikasi, kayak misalnya seperti akar tinggal atau rhizome, itu kan sebenarnya batang ya, modifikasi dari batang. Kemudian fungsi dari batang itu sendiri tentu untuk penyokong gitu kan. Kemudian untuk menyimpan cadangan makanan juga bisa. Lalu yang paling penting di sini nanti berkaitan dengan anatominya juga, itu untuk transport materi, baik hasil fotosintesis maupun bahan dari fotosintesis. Nah, ini struktur anatomi batang dan akar. Jadi secara umum memang si akar dan batang ini memiliki struktur dalam anatomi yang sama, yang hampir sama. Nah, di batang dan akar itu keduanya sama-sama memiliki bagian yang disebut dengan stele. Nah, stele ini sebenarnya adalah bagian terdalam dari batang maupun akar. Jadi kalau dari luar ke dalam itu kita bisa melihat adanya jaringan epidermis, ini yang paling luar. Kemudian sebelah dalamnya lagi itu ada korteks. Lalu sebelah dalam dari korteks ada endodermis. Nah, sebenarnya endodermis ini adalah lapisan terdalam dari korteks gitu ya. Kemudian sebelah dalam dari endodermis itu ada perisikl, dan sebelah dalam dari perisikl atau bagian yang paling dalam itu ada stele. Nah, di bagian stele inilah ada xilem dan phloem. Nah, xilem dan phloem itu sebenarnya masuk ke area stele. Jadi sebenarnya stele ini merupakan daerah di sebelah dalam dari endodermis yang terdiri atas berkas pengangkut dan ada parenkim juga di dalamnya. Jadi kalian bisa kadang menemukan kan ada parenkim xilem, parenkim phloem, nah itu di dalam area stele. Kemudian kita akan melihat satu persatu jaringan penyusun dari si batang. Nah, batang yang ini ya. Kalau yang bawah ini itu akar. Jadi ini sebelah kiri itu batang dikotil, sebelah kanan batang monokotil. Jadi kalian bisa melihat jelas banget perbedaannya ya. Dari tipe stelenya juga sudah berbeda. Di sini berkas pengangkutnya tersebar begitu. Sementara yang di batang dikotil ini tersusun cukup rapi. Nah, sebenarnya organ batang itu sendiri kalau kita kelompokkan menjadi bagian yang lebih utama atau besar itu dia terdapat 3 bagian pokok. Jadi dulu awal mula sebelum ada diferensiasi jaringan dewasa kan ada protoderm, prokambium, dan meristem dasar ya. Nah, 3 jaringan ini, si protoderm, prokambium, dan meristem dasar itu akan berkembang menjadi 3 bagian pokok pada batang atau 3 jaringan pokok pada batang, yaitu protoderm berkembang menjadi epidermis, kemudian prokambium itu berkembang menjadi stele, di mana di situ ada xilem dan phloem. Lalu meristem dasar itu akan berkembang menjadi korteks. Jadi protoderm menjadi epidermis, kemudian meristem dasar sebelah dalamnya ya menjadi korteks, lalu yang paling dalam lagi prokambium menjadi stele. Jadi sebenarnya 3 bagian pokok batang itu ya epidermis, korteks, dan stele. Tuh, kalau dari luar ke dalam.
Kemudian batas ketiga bagian itu tadi, yaitu epidermis, korteks, dan stele itu terlihat cukup jelas pada tumbuhan dikotil. Nah ini yang jadi kan kelihatan jelas ya, epidermisnya yang paling luar. Kemudian sebelah dalam epidermis di sini ada korteks, gitu kan. Lalu sebelah dalam dari korteks di mana ada xilem dan floem ini semuanya, ini adalah stele. Nah kalau di dikotil, tumbuhan batang dikotil ini ada area yang sebelah tengah ini ya, yang tidak ada berkas pengangkutnya. Nah ini disebut sebagai empulur. Nah kalau pada batang monokotil memang batas antara epidermis, korteks, dan stele itu tidak terlihat cukup jelas, beda banget memang antara dikotil dan monokotil ya. Itu tadi satu perbedaan pada batang dikotil dan monokotil. Kemudian epidermis pada tumbuhan dikotil, baik pada dikotil maupun monokotil ya, epidermisnya itu tersusun atas satu lapis. Ini kalau kita lihat secara anatomisnya. Kemudian sel epidermisnya itu tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Lalu dinding luarnya itu mengalami penebalan dari zat putin. Nah, mungkin di beberapa jenis tumbuhan, kalau kalian melihat struktur anatomisnya, itu ada sedikit perbedaan. Di bagian sebelah dalam epidermis itu bisa dijumpai satu atau beberapa lapis sel yang berasal dari sel inisial yang tidak sama. Nah, itu disebut sebagai hipodermis. Hipo itu kan artinya bawah, berarti artinya dia memang posisinya di bawah atau sebelah dalam dari epidermis. Nah, struktur hipodermis itu berbeda dengan sel-sel penyusun korteks. Karena kalau kita lihat kan korteks juga berada di sebelah dalam epidermis ya, atau sebelah bawahnya. Nah, nanti selnya itu berbeda, sehingga kita bisa bedain dengan cukup jelas. Kemudian derivat epidermis pada batang itu juga bisa kita jumpai dalam bentuk stomata, yang nantinya stomata ini dia akan berkembang menjadi lentisel kalau pada batang ya. Kemudian bisa juga kita jumpai adanya trikoma, lalu ada sel silika, sel gabus. Nah, sebelah dalam dari epidermis ini, baik pada dikotil maupun monokotil, itu ada jaringan dasar yang kita sebut sebagai korteks. Nah, korteksnya memang cukup sempit areanya di sebelah sini, jadi antara epidermis dan berkas pengangkut, jadi memang kecil ya di sini. Nah, untuk korteks ini dia tersusun oleh parenkim ya, sel-sel parenkim. Meskipun kalau di dikotil di sini itu daerah empulur ini juga tersusun atas sel-sel parenkim. Nah, korteks juga di sini korteks tersusun atas sel-sel parenkim, dan di daerah perifernya itu kadang dijumpai kolenkim yang berkelompok atau membentuk lingkaran tertutup. Kadang ya, tapi kadang juga nggak dijumpai. Lalu juga bisa dijumpai adanya jaringan sklerenkim pada korteks, dan ini biasanya berupa serabut yang berkelompok atau biasanya berupa sklereida yang soliter. Kemudian kadang juga bisa dijumpai adanya idioblas. Nah, pada beberapa tumbuhan, parenkim korteks itu di bagian tepi ini kadang juga mengandung kloroplas sehingga mampu mengadakan fotosintesis. Nah, berarti kadang si korteks juga mengandung parenkim yang mengandung kloroplas. Masih ingat kan? Dia disebut sebagai klorenkim. Kemudian di bagian korteks yang paling dalam itu disebut floeterma. Nah, pada batang dikotil yang masih muda nih, biasanya si lapisan floeterma itu berisi butir-butir pati, sehingga sering juga disebut sebagai sarung tepung. Nah, si floeterma ini pada beberapa tumbuhan dikotil itu mengalami penebalan membentuk yang namanya pita Kaspari, sehingga lapisan inilah nanti yang disebut sebagai endodermis. Jadi kalau sebelah dalamnya korteks itu kan ada lapisan endodermis ya. Nah, disitulah nanti akan ada kita jumpai deretan semacam garis kayak benang gitu, yang sebenarnya itu adalah pita Kaspari, yaitu penebalan dinding pada sel-selnya. Pada batang yang sudah tua nih, biasanya si endodermis memang sudah cukup rusak ya, karena adanya pertumbuhan.
terutama pertumbuhan sekunder. Kemudian kalau di batang monokotil itu sendiri, korteks kadang terdiferensiasi secara baik atau kadang sangat sempit, bahkan tidak dapat dibedakan dengan stele. Nah, memang kalian kalau ngelihat yang ini kan susah ya membedakan antara korteks dengan stele, sehingga kadang secara umum ini hanya disebut sebagai jaringan dasar. Nah, sebelah dalam dari korteks itu ada stele. Nah, stele inilah nanti di dalamnya atau di area stele ini itu ada xilem yang sebelah dalam, kemudian ada phloem ya sebelah luar. Kemudian di beberapa tumbuhan nanti berbeda-beda. Ada yang antara xilem dan phloemnya dipisahkan oleh kambium, ada juga yang enggak. Untuk stele itu sendiri di gambar atau penampang anatomi yang kalian lihat di monitor itu tersusun atas beberapa bagian, yaitu ada phloem, ada xilem, kemudian ada kambiumnya di antara xilem dan phloem itu. Lalu di sini di tengah-tengahnya ada yang namanya empulur. Nah, empulur ini kan areanya cukup luas ya, sehingga di beberapa referensi kalian tentu juga sering melihat adanya bagian yang ditunjukkan berupa jari-jari empulur. Itu menunjukkan jarak antara pusatnya titik tengah sampai ke pinggirnya sini. Nah, sehingga disebut jari-jari empulur karena memang empulurnya cukup istilahnya luas atau besar gitu ya, sehingga punya jari-jari. Nah, untuk stele itu sendiri kan berkas pengangkutnya ada macam-macam kan tipenya ya, sehingga stele itu pun juga punya tipe yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan tipe berkas pengangkut, ada tidaknya empulur dan jendela daun, itu stele dapat dibedakan menjadi beberapa tipe.